Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mulai ibadah. Sudah siap semuanya? Kita akan memulai dengan berdoa. Silakan Cicik Depni memimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pagi ini. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kau berkati supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman hari ini bersukacita. Kita harus selalu bersukacita karena kita diberi anugerah untuk menikmati kasih Tuhan yang tak terbatas. Mari kita naikkan pujian kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan, atas bawah loncat loncat, atas bawah loncat loncat, loncat ke kiri, loncat ke kanan, berputar loncat loncat. Teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, jangan khawatir karena Tuhan selalu bersama kita. Mari kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta
walaupun kita masih kecil, percaya Tuhan sudah memberi kemampuan dan kekuatan untuk kita saling melayani. Mari kita menyanyikan pujian sama-sama melayani. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Masukkan persembahan ke dalam amplop dan tuliskan KA di amplopnya. Dan bisa dititipkan ke orang tua atau saat kita beribadah tatap muka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami supaya berkenan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, telinga kita sambut firman Tuhan dengan pujian tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semua? Kak Samba berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya sukacita ya. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Allah lagi. Kita akan belajar mengenai pelayanan dari kisah Rasul Petrus ya. Kita akan bersama-sama belajar mengenai kisah Rasul Petrus. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Makasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menyembah nama Tuhan, dan sekarang kami akan menyiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus supaya kami boleh menangkap firman Tuhan dan kami boleh menjaganya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 dengan ayat hafalan Mazmur 105 ayat yang kedua berbunyi demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 43 bercerita mengenai Petrus di dua kota yang berbeda. Ya, yang pertama di Lida dan yang kedua di Yope. Nah, di kota yang pertama ya, Rasul Petrus pergi ke rumah salah satu jemaat atau pada waktu itu adalah salah satu orang percaya ya. Dia pergi kemudian dia melihat bahwa orang di sana sangat baik hati ya, ramah, kemudian sukacita ya, kemudian orangnya baik-baik semua. Waduh, ya, Petrusnya suka. Nah, kemudian singkat cerita di kota Lida ada seorang lumpuh yang bernama Eneas, ya, lumpuh sudah hampir 8 tahun. Wah, 8 tahun lumpuh. Siapa yang pernah olahraga, mungkin basket atau sepak bola, ya, mungkin pernah kakinya terkilir, jadi nggak bisa bermain dengan baik, lari nggak bisa, ya, jalan sakit, itu nggak enak, ya. Walaupun mungkin cuma beberapa hari kemudian sembuh. Nah, bayangkan adik-adik, ini 8 tahun dia lumpuh tidak bisa kemana-mana. Waduh, hanya bisa di ranjang, lihat atap gitu ya, hanya bisa menatap rumahnya, nggak bisa kemana-mana. Kalau orang lain bilang, wih lihat ini ada pelangi, nggak bisa lihat pelangi. Wong cuma di kamar ya. Kalau lihat, ada orang itu, orang terkenal datang, gak bisa, ya, lumpuh 8 tahun, ya. Kemudian Petrus ketika di Lida, kemudian dia diberitahu atau diberi informasi, dikasih berita bahwa ada seorang yang sakit namanya Eneas. Petrus tolong temuilah dia. Wah, Petrus datang ya, kemudian masuk ke rumahnya Eneas. Ketika masuk ke rumahnya Eneas, Petrus merasakan bahwa Tuhan ingin menyembuhkan Eneas. Nah, inilah salah satu ciri dari Roh Kudus. Ya, kita punya yang namanya peka atau kita bisa merasakan atau mendengar Tuhan mau bicara. Dan pada saat itu Tuhan berbicara pada Petrus, aku mau menyembuhkan Eneas. Oleh karena itulah Petrus berani mengatakan hal seperti ini. Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Nah, karena apa? Karena Petrus mendengar Roh Kudus yang berbicara. Dan Petrus tahu bahwa Roh Kudus yang mau bekerja. Maka Petrus dapat mengatakan kata-kata ini dengan penuh iman. Apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus diikuti dengan iman dari Petrus dan juga iman dari Eneas menghasilkan mukjizat. Eneas tiba-tiba bangkit, berdiri, berjalan, membereskan kamarnya. Orang semuanya lihat, wow, it's the miracle. Ini adalah mukjizat. Dia jalan. Wah, semuanya bersorak-sorai semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, kita baca yang pertama, yaitu kuasa Roh Kudus memberikan
namanya kepekaan atau kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita nggak pernah bisa mendengar suaranya Tuhan. Ya, yang pertama itu membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kuasa dari Roh Kudus membuat ada mukjizat yang terjadi. Wah, ya, Eneas 8 tahun lumpuh, nggak bisa jalan kemana-mana, tapi tiba-tiba dia bisa berjalan, dia bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang berkuasa. Ya. Yang kedua, ya, hari yang berbeda, ya. Ketika Petrus pergi ke Yope, ya, di sana ada seorang wanita, ya, yang diberi nama atau dipanggil dengan sebutan Tabita. Ya. Tabita adalah seorang wanita yang baik, ya. Dia suka melayani dan suka memberikan hartanya atau uangnya, ya, kepada orang-orang banyak. Ya, dikatakan bahwa Tabita, ya, Tabita selalu melayani atau menolong janda-janda miskin. Tapi kemudian ia sakit dan ia meninggal. Itulah yang dikatakan atau yang dipesankan oleh orang-orang yang pada saat itu datang ke Lida, ya. Kemudian dia bertemu Petrus, kemudian dia bilang, Petrus, kami dari Yope, ada seorang yang namanya Tabita, ia suka melayani janda-janda miskin, tapi sekarang ia sakit dan ia meninggal. So, Petrus, bisa tidak tolong kami? Nah, ya. Kemudian Petrus merasa bahwa oke, aku harus datang karena ini juga termasuk di dalam bagian jemaat. Oke, Petrus datang. Ya, Petrus datang ke Yope. Kemudian ketika Petrus sampai di rumah Tabita, ia pun berpikir, ya, ini kan sudah meninggal. Terus mau apa ya? Tuhan mau apa? Tapi sekali lagi Roh Kudus memberikan hati yang peka dengan suara Tuhan. Petrus merasa bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan Tabita, mau membagikan Tabita. Maka Petrus datang ke rumahnya Tabita, masuk ke kamarnya Tabita, kemudian dia bilang pada orang banyak, beri kami waktu, biarkan aku berdoa. Orang banyak itu keluar semua yang melayat Tabita, ya, keluar. Kemudian Petrus berdoa kepada Tuhan. Ya. Saya berdoa, ia kemudian percaya, ia beriman bahwa Tabita ini mau disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kemudian untuk yang kedua kalinya lagi Petrus berkata kepada orang ini. Tadi yang pertama kepada Eneas, sekarang kepada Tabita. Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Tabita tiba-tiba buka mata, bangkit, berdiri, jalan, keluar, dan ketemu dengan para janda-janda yang sudah dilayani. Wah, semuanya sorak-sorai. Wow, it's miracle again. Ini mukjizat lagi, ya. Wah, semuanya sukacita, semuanya bersorak-sorai menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Nah, dua mukjizat terjadi. Bukan karena Petrus yang hebat, anak-anak, ya, adik-adik, bukan Petrus yang hebat, atau bukan dari Eneas atau Tabita yang hebat. No, tapi kita percaya bahwa yang mengadakan mukjizat itu adalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, ya. Dan harus ada yang menjadi alatnya. Alatnya yaitu pada waktu itu adalah Petrus. Dan sekarang ini kita adalah alat-alatnya Tuhan, ya. Kak Samuel, kalian semua, kalian punya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kalian untuk mengadakan atau memberikan tanda-tanda mukjizat kepada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Ya, ingat, tujuan mengadakan mukjizat atau tujuan adanya mukjizat adalah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan semuanya dari kuasanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi Roh Kudus memberikan kepekaan atau kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa memberikan tanda atau mengadakan mukjizat. Ya, kita hanya alatnya saja. Sekali lagi Kak Sama, mari kita Kak Sama mengajak kita semuanya berdoa untuk kita
bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas pertolongan-Mu saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa kami adalah alat-alatnya Tuhan. Kami adalah alat yang digunakan untuk mengadakan atau membuat orang percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk berdoa dan percaya penuh pada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat bagi kami semuanya. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus dalam studi kami, sekolah kami, orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Jadikan kami sebagai anak yang selalu berdoa buat orang tua kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami dengan kuasa darah-Mu, lingkupi kami, lindungi kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, dengan ini juga sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap ikut kebaktian secara streaming di channel ini besok minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye.